Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Armelia Febriani dengan NIM C240122110. Kelompok 7 shift siang dengan asisten praktikum Kak Dela. Nah, di sini aku akan ngejelaskan materi 2 tentang tingkat kematangan gonad dan ngapain aja sih selama praktikum. Nah, TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah. TKG itu terbagi melalui dua cara, yaitu secara morfologis dan secara histologis. Secara morfologis ini yaitu kata dengan seperti pemahaman aku tuh dapat dilihat dengan mata telanjang. Kalau secara histologis tuh dilihat dengan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi dilihat dengan menggunakan mikroskop. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi fase pertama kali ikan matang gonad antara lain itu perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologisnya. Sedangkan faktor luar yang mempengaruhi adalah suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairannya. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang IKG, yaitu indeks kematangan gonad, yaitu nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan. Tujuan dari praktikum ini ialah adanya pemahaman bagi mahasiswa tentang tingkat kematangan dari gonad suatu jenis individu ikan, kemudian dapat memprediksi kapan ikan akan memijah. Nah, di sini alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu mikroskop, timbangan digital, kain lap atau tisu, cawan Petri, kamera digital, kertas label dan spidol, botol sampel, trash bag untuk membuang sampah, alat bedah, ikan itu opsional, formalin 10% dan alkohol teknis 96%, dan kaca preparat. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang fekunditas dan diameter telur. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, atau disebut dengan fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi ialah jumlah telur persatuan panjang dan berat. Fekunditas total ia fekunditas telur yang keseluruhan yang dihasilkan ikan. Diameter telur ialah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah tertera. Fekunditas ikan perairan tawar jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan laut karena atau ikan yang bermigrasi. Fekunditas individu bukan merupakan gambaran dari kapasitas reproduksi suatu populasi ikan karena fekunditas suatu stok tidak hanya terganggu pada individu tetapi juga waktu ikan matang gonad saat periode dan fekunditas pemijahan. Tujuan praktikum ini ialah mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan. Alat dan bahan juga sama kayak yang tadi aku sebutkan. Nah, di sini tadi aku kan masuk jam 1 siang nih. Terus kami langsung pengecekan SOP, tidak lupa dengan berdoa dulu. Terus pengecekan SOP, terus kuis tentang reproduksi. Reproduksi itu ialah dua individu hewan yang bereproduksi untuk memperbanyak populasi agar tidak punah. Nah, setelah kami kuis, dijelaskan materi oleh Kak Fatimah tentang reproduksi dan metode apa aja yang bakal dilakukan di praktikum nanti. Nah, di praktikum itu kami dijelaskan ada 3 metode untuk menghitung telur ikan, yaitu metode gravimetri, metode volumetri, dan metode kerja gabungan. Nah, di situ kebetulan saya dapatnya yang kerja gabungan. Setelah kami dijelaskan materi, kami langsung mobilisasi menuju lab untuk praktikum. Nah, di praktikum itu saya diajarkan memotong ada 3 sub
telur ikan, yaitu yang di atas, middle, sama bawah lah pokoknya. Nah, dibagi 3 sesuai dengan ukurannya, itu tergantung kita sih feelingnya. Terus habis itu kita masukin, itu udah ditimbang nih telur ikannya, terus ditaruh ke cawan petri. Nah, dimasukin 10 ml Aquades dan dimasukin ke telur yang ada cawan petri yang isinya telur tadi. Terus kita burai dan ambil pakai pipet 20 tetes. Nah, kita ngitung secara manual berapa telur ikan yang kebetulan aku dapat yang bagian bawah. Jadi aku dapatnya sekitar 400-an telur ikan. Jadi itu ditulis di sheet masing-masing table. Setelah itu kami dijelaskan tentang gimana reproduksinya, tingkat kematangan gonadnya, berapa banyak telur ikannya itu, perhitungan antara rata-rata bobot ikan, rata-rata banyaknya telur ikan, dan rata-rata fekunditasnya. Nah, setelah itu kami sudah selesai praktikum, balik dan mobilisasi, udah pulang. Nah, itu doang sih guys yang mau saya ceritain. Cukup sekian video micro teaching saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih. See you guys ke materi micro teaching ketiga.